Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu namanya Haya Afifah. Ayo coba perkenalkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haya Afifah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang rasa bersyukur ya. Langsung aja ya ke topiknya kali ya. Jadi kan yang seperti yang kita tahu nih, kita sebagai manusia itu kan selalu ada rasa tidak puas dengan apa yang kita lakukan gitu loh. Jadi biasanya nih kalau kita merasa nggak puas, terus akhirnya kita ngobrol nih sama teman-teman atau orang-orang yang di sekeliling kita. Terus responnya mereka selalu bilang, udah bersyukur aja sama apa yang didapat, emang cara atau jalannya seperti itu gitu loh. Terus menurut Haya itu rasa syukur itu kayak gimana sih? Menurut aku rasa syukur itu cara kita berterima kasih dan menerima apa yang dengan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kita. Contohnya kayak kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat banyak pokoknya yang nggak bisa kita hitung dan nggak bisa kita sebutin. Nah, dari situ yang telah dikasih sama Allah itu kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Terus menurut Haya nih, kalau di posisi menjadi orang yang kurang puas itu kayak gimana sih? Kurang puas atas nikmat. Iya, kayak boleh nggak sih atau wajar nggak sih kalau hal-hal kayak gitu? Kayak gimana tuh? Coba detailnya. Kalau seandainya nih, aku udah belajar buat ujian, udah belajar dari jauh-jauh hari gitu kan. Terus ternyata nilainya cuma bisa dapat 90. Sedangkan kan nanggung gitu kan, nilai 100 masih kurang 10 poin lagi. Sebenarnya ada rasa bangga, cuman kurang aja gitu, merasa selalu kurang gitu. Jadi mau bilang bersyukur, ya bersyukur, tapi selalu ada tapinya gitu. Tapi kurang nanggung nih gitu. Menurut saya tuh gimana? Menurut aku sih ya, kalau misalkan kayak gitu tuh balik lagi ke diri kitanya lagi sih. Kayak ikhtiar kita tuh, usaha kita sebelum-sebelumnya, belajar kita udah maksimal apa belum. Kalau misalkan udah maksimal pasti kita bakal ngejawab soal-soal itu dengan sempurna gitu, nggak mungkin ada kurang sedikit pun. Ya berarti dari kita sendiri harus lebih maksimal lagi, bukan dengan cara kita tidak mensyukuri atas nilai yang telah diberikan gitu kan. Itu nilai juga kan hasil usaha kita sendiri gitu. Berarti semuanya harus disyukurin ya. Ya. Jadi kalau ada yang kurang puas atau kurang pas itu lebih baik kayak dipelajarin lagi ya. Kalau untuk nilai, untuk contohnya seperti ujian kayak gitu, berarti yang salah harus apa nih yang salah gitu kan. Oke. Terus kalau menurut saya, kalau seandainya nih aku suka ceramahin orang-orang atau nasihatin orang-orang untuk bilang, untuk selalu bersyukur, tapi akunya sendiri enggak. Jadi gimana menurut saya orang bisa kayak gitu, terus pantas gak sih orang kayak gitu bilang udah bersyukur aja gitu, tapi sendirinya nggak pernah bersyukur gitu? Menurut aku sih, kalau misalkan orang yang apa tadi itu Suka menasehati orang untuk bersyukur tapi dirinya itu nggak bersyukur, iya. Dia itu kurang memahami apa arti bersyukur. Nah, dan makanya dia itu belum bisa nerapin ke dirinya sendiri itu untuk bersyukur, karena karena emang sebenarnya dia tuh belum paham banget gitu apa sih itu bersyukur. Jadi kayak kayak istilahnya tuh kayak kita baca tapi nggak bisa maknainnya gitu kan. Jadi cuma tahu syukur itu gini, cuman nggak bisa nerapinnya gitu. Kayak yang tadi aku bilang kan, bersyukur itu kan sama dengan
cara berterima kasih Mm-mm. atau menerima atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kan. Mm-mm. Nah, kayak gitu. Nah, kalau cara bersyukur versi Haya tuh gimana sih? Kalau cara bersyukur versi aku, kalau misalkan aku kadang suka ini sih kayak misalnya nih kan sekarang kan banyak banget nih orang-orang yang kayak insecure lah apa Mm-mm. gitu kan. Nah, cara aku bersyukur atas diri aku sendiri kadang aku tuh ngaca gitu, ngaca 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 di kaca, iyalah kaca di ngaca di kaca kan. Di cermin, Ya bukan di di cermin, kaca. ngaca di cermin. Terus eh aku ngaca nih kayak, ih ya Allah ternyata gue cantik juga ya gitu kan, kayak ya udah gue kayak gini apa adanya, ya udah bersyukur apa adanya juga gitu kan. Yang udah dikasih ya kayak begini, ya gue harus apa kalau misalkan kalau misalkan mau lebih apa Lebih cantik. ya lebih cantik atau lebih gimana gitu, kita harus punya usaha dulu gitu kan. Berarti Usaha, misalkan kita usaha untuk merawat ya. merawat wajah kita, atau kita merawat, kalau misalkan kita nih insecure insecure juga sama orang-orang pinter, nah kita juga tuh harus apa ya, belajar Belajar. lebih giat gitu, lebih giat. Deketin juga orang-orang pintar ya. Mm-mm. Gimana sih caranya biar paham ini Ya, gitu. dan juga Kalau nggak, jangan lupa ibadah untuk iya itu paling utama sih, Mm-mm. paling utama. Ada satu dalil yang bunyinya wa ista'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini tuh paham aku dari dimaksud ayat ini tuh, oh misalkan kamu menikmati menerima nikmat-nikmat yang telah Allah kasih gitu kan dengan cara bersyukur, nah pasti semuanya itu terasa lebih nikmat gitu. Jadi kayak hidup kamu tuh ya enjoy gitu. Enteng aja gitu, kayak nggak ada masalah. Meskipun ada masalah tapi ya nggak berat-berat banget lah gitu. Iya. Terus kalau misalkan kamu nggak bersyukur nih, nggak mensyukuri gitu atas nikmat yang telah Allah berikan, nah itu tuh bisa aja jadi beban, entah Iya. beban pikiran, beban mental, karena kamu nggak bersyukur, kamu apa ya, tidak menerima atas yang telah diberikan oleh Allah gitu. Jadi berarti intinya gimana pun keadaannya kita, apapun bentuknya, eh, apa yang udah diberikan sama Allah itu harus disyukuri kan. Nah terus dan kita harus selalu ingat nih apa yang udah Allah berikan selama ini, selama kita hidup tuh apa aja yang Allah berikan, kan itu sebenarnya nggak terhitung kan. Jadi emang harus diingat kalau kita udah dikasih nikmat banyak banget, tapi jadi jangan merasa berat beban atau gitu kan. Nah terus buat teman-teman jangan lupa ya selalu bersyukur, karena Allah udah ngasih nikmatnya tuh selalu mengalir gitu ke kita, nikmat sehat dan ilmu pengetahuannya udah lumayan banget gitu loh. Jadi kesimpulannya, bagaimanapun keadaan kita harus selalu ingat sama nikmat yang Allah berikan, dari nikmat sehat, nikmat ilmu juga. Jadi itu sebenarnya eh, nggak bisa dihitung lah ya. Nikmatnya udah besar banget. Selama kita hidup selalu dikasih nikmat dan jangan pernah merasa kurang. Karena kalau kurang itu jadi beban pikiran kita. Jadi kalau semuanya harus disyukurin biar kitanya juga enteng ngejalanin hidupnya. Terus menurutku cukup sekian. Terima kasih waktunya udah mau berbagi cerita sama aku dan teman-teman yang nonton ini. Semoga kita selalu di dalam perlindungan Allah dan selalu merasakan nikmat-nikmat dari Allah. Amin. Agar kita selalu bersyukur. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.